Hai, saya Mata Suherman, kembali ke sesi Q&A dan hari ini saya akan memilih satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Nah, email yang saya pilih hari ini adalah email dari Rizal Syamsu. Alamat emailnya adalah rizal234@gmail.com. Di sini ada tulisannya, Hai Kak Marta, mau tanya nih penjelasan dari dunia fotografi mengenai orb pada hasil gambar. Selama ini banyak info yang saya dapatkan mengenai orb dari dunia mistis. Kira-kira penjelasan dari dunia fotografi mengenai orb ini apa ya Kak? Foto terlampir, yang pertama, hasil dari tangkapan kamera handphone Nokia N8 12 megapiksel, dan yang kedua adalah hasil dari tangkapan kamera Canon PowerShot XS500 IS 16 megapiksel. Mohon pencerahannya ya Kak, terima kasih Rizal. Nah, sesuatu yang berkaitan dengan dunia mistis pastinya menarik banget buat disimak karena banyak banget teman-teman yang suka nanya di komunitas fotografi juga. Jadi di video kali ini saya akan coba membahas mengenai orbs, jadi disimak ya. Jadi kalau kita bicara mengenai orbs, ini erat banget kaitannya dengan istilah yang disebut dengan backscatter. Jadi kalau teman-teman belum tahu apa itu backscatter, saya akan coba bacakan penjelasannya dari Wikipedia. Di sini dijelaskan bahwa dalam fotografi, backscatter adalah fenomena optik yang menghasilkan artefak melingkar pada gambar. Biasanya dikarenakan oleh blitz kamera yang dipantulkan dari motif debu, tetesan air, atau partikel lainnya di udara dan di air yang tidak terfokus. Ini sangat umum dengan kamera digital compact dan ultra compact. Nah, kemudian kenapa ruangan gelap? Karena biasanya di ruangan gelap itu tidak ada polusi cahaya apapun. Jadi kalau misalkan kita di sekitar kita ini biasanya ada partikel-partikel debu atau apapun itu, tapi nggak kelihatan oleh mata kita karena banyak cahaya di sekitar kita sehingga dia tidak nampak. Tapi pada saat di ruangan gelap, kemudian dia terkena oleh hamparan flash dari bagian depan, nah partikel-partikelnya biasanya muncul. Nggak cuma di ruangan gelap aja, tapi juga di luar ruangan yang sifatnya gelap atau malam hari. Nah, kemudian saya mencoba mengutip dari ucapan salah seorang fotografer profesional yang bernama Michael Eisenberg dari California. Dia menyebutkan bahwa orbs muncul dalam sebuah foto lantaran ada kumpulan debu di udara yang ditangkap secara cepat oleh cahaya. Nah, bisa juga dia dalam bentuk serbuk sari atau serangga. Nah, ketika partikel-partikel ini cukup dekat dengan lensa, membuatnya terlihat menjadi tersamar atau out of focus. Jadi, saat tertangkap kamera, benda-benda berukuran super mini itu muncul seperti lingkaran putih yang kemudian dianggap sebagai fenomena gaib. Jadi kalau teman-teman yang motret underwater biasanya juga udah familiar banget dengan istilah yang namanya backscatter karena di dalam underwater ini pun muncul biasanya. Jadi dia karena ada partikel-partikel yang muncul dan terhantam oleh flash, jadi biasanya dia muncul di dalam foto kita. Dan kalau underwater biasanya semakin dalam kedalamannya ya, itu biasanya kan semakin gelap karena cahaya yang masuk dari permukaan air itu kan semakin jauh. Jadi kalau kita bicara di laut, ini kita permukaan air dan di sini matahari, dan biasanya kan cahaya masuk nih, dia tembus ke dalam permukaan air, tapi semakin dia dalam biasanya semakin gelap kondisinya. Jadi di sana kemungkinan muncul backscatter semakin tinggi. Jadi kalau teman-teman masih penasaran apa itu orbs, teman-teman bisa coba foto di dalam ruangan gelap atau ruangan yang minim cahaya ya. Kita coba dengan menggunakan lampu flash yang dekat banget dengan lensa kita, atau misalkan bisa juga dengan kamera yang flashnya itu built-in atau ada di bagian atas dari kameranya. Tapi kalau misalkan teman-teman coba memotret dengan flash yang mungkin sifatnya off-shoe atau dari sisi samping atau sisi mana, nah biasanya nggak muncul tuh. Jadi bisa dicoba kalau teman-teman penasaran gimana caranya bikin sebuah foto yang ada penampakan orbsnya. Nah, makin penasaran ya apa itu orb sebenarnya. Jadi sebenarnya di komunitas saya ada komunitas fotografi itu namanya Hayomoto. Di sana banyak sekali perdebatan. Lucu banget sih karena pembahasannya cukup menarik karena ada orang yang bilang,
kan bentuknya cuma seperti lingkaran bokeh aja, bukan penampakan yang bentuknya wujud sesuatu gitu ya. Nah ternyata setelah saya pelajari, ternyata ada istilah lain lagi selain orbs ini. Jadi ada istilahnya ektoplasma dan juga vortex. Jadi ini adalah seperti satu genre sendiri dalam fotografi yang bisa disebut sebagai spirit fotografi gitu ya, dimana mereka menangkap sesuatu yang berbentuk seperti asap atau wujud seseorang. Nah ini saya ketemu satu buah artikel yang cukup menarik sebenarnya. Jadi di sini saya coba bacakan. Ada tulisannya secara ilmiah, ektoplasma yang kita lihat sebagai slime hijau di film Ghostbuster. Nah, kalau teman-teman pernah nonton film Ghostbuster, ini adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sitoplasma dari organisme bersel tunggal yaitu amuba. Nah, akan tetapi dari segi supranatural, ektoplasma diartikan sebagai zat yang dipakai sebagai medium oleh roh. Ektoplasma yang disebut sebagai fase kedua yang muncul setelah orbs ini biasanya membentuk semacam garis atau asap tipis yang menguar dari medium tadi. Kemudian sedangkan vortex adalah fase terakhir dari penampakan makhluk astral setelah ektoplasma, karena fase terakhir bentuknya sudah lebih sempurna seperti yang biasa kita lihat pada foto atau video penampakan. Nah, jadi sekian pembahasan saya yang kali ini mengenai orbs. Nah, kalau mengenai ektoplasma dan juga vortex, ini rasanya pembahasannya di luar kapasitas saya sebagai fotografer. Jadi buat teman-teman, coba ditulis komennya di bawah, kira-kira gimana sih pendapat kamu mengenai foto-foto penampakan atau spiritual seperti ini. Oke, nah jadi buat teman-teman yang ingin fotonya dibahas, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. Jadi saya akan pilih email yang masuk ke dalam inbox saya. Mudah-mudahan buat teman-teman foto-fotonya bisa saya bahas di sini. Jadi buat teman-teman yang belum sempat terbahas, mohon maaf banget ya. Jadi mudah-mudahan nanti saya akan coba pilih lagi satu-satu. Dan juga yang ingin request tema berikutnya, silahkan tulis di bawah. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching. Thank you.